Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 28 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kekuatan di Kala Duka. Kekuatan di kala duka. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang sedemikian banyak ditinggal meninggal anggota keluarga yang terkena COVID, sehingga kedukaan menjadi sesuatu yang melanda begitu banyak keluarga. Biarlah ya Tuhan, renungan ini boleh menguatkan para sahabat seperjalanan melewati masa-masa sulit, ditinggal meninggal orang terkasih karena kedukaan lewat COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kekuatan di kala duka. Entah berapa banyak para sahabat seperjalanan mendengar kiri kanan orang yang kemudian anggota keluarganya meninggal karena COVID-19. Bahkan mungkin orang yang paling terdekat di dalam hidupmu itu terkena COVID-19. Seorang sahabat seperjalanan, seorang ibu bercerita panjang lebar lewat WhatsApp dan memohon kekuatan dari Tuhan bagaimana suaminya meninggal karena COVID-19, sementara anak-anaknya masih berangkat remaja, masih membutuhkan pengasuhan ayah, dan ayah yang sebagai tulang punggung ekonomi keluarga tiba-tiba terambil daripada keluarga ini. Ibu ini tidak bisa menerima dan itu sesuatu yang sangat wajar. Ini adalah sebuah fakta kehidupan yang terjadi. Bahkan setelah beberapa waktu suaminya meninggal, ibu ini masih kemudian mau mengirimkan WhatsApp, menanyakan sesuatu kepada suaminya. Mungkin dia sudah mengetik sebuah kalimat yang biasanya itu dilakukan setiap saat dengan suaminya. Namun tersadar bahwa suaminya sudah tiada, suaminya sudah meninggal. Suaminya sudah dipanggil oleh Allah ke rumah Bapa di surga. Namun nomor WhatsApp-nya masih ada, fotonya masih ada. Sahabat seperjalanan, kalau kita menempatkan diri dalam posisi seorang ibu ini, bagaimana rasanya? Pada saat suaminya ini mengalami masa-masa sulit menjelang kematian, anaknya dua yang mendampingi, hilir mudik orang di rumah sakit. Semuanya bertarung dengan masalah nyawa. Dan itu adalah tentu pengalaman traumatik yang luar biasa tatkala harus mendampingi ayahnya. Namun juga anak ini melihat begitu banyak orang yang ketakutan, kecemasan di rumah sakit tersebut. Sahabat seperjalanan, dalam kondisi seperti ini kedukaan belum selesai. Lalu ada orang kenalan daripada ibu ini menanyakan mau pinjam tabung oksigen, mau pinjam regulator, menanyakan tempat kremasi, lalu kalau masuk rumah sakit bayar berapa, karena anggota keluarganya mengalami hal yang sama. Ibu ini berkata, saya sendiri mengalami kedukaan belum selesai, tapi saya harus menjawab, melayani orang-orang yang sedang berduka. Luka yang saya alami pun masih menganga basah, belum kering. Bagaimana saya bisa menghibur dan menguatkan orang lain? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa real, nyata yang terjadi di kalangan orang-orang terdekat dengan kita. Bagaimana dengan kematian? Bagaimana cara kita mengatasi agar kita punya kekuatan di kala duka? Proses duka memang tidak mudah. Yang pertama, tidak menerima realita. Yang kedua, tetap di dunia hayal, seakan-akan dia masih ada. Lewat 6 bulan 1 tahun, proses itu baru mereda kalau itu adalah kondisi yang normal. Kemudian, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memulai hidup baru bersama dengan Tuhan tanpa orang yang terkasih ada di samping kita. Bagaimana cara kita punya kekuatan di kala duka? Kita harus melakukan sebuah proses perubahan di dalam berpikir.
Bagaimana kita merubah proses dalam berpikir? Yang pertama, orang terdekat yang kita cintai, yang kita kasihi, itu tidak meninggal. Apakah Pak Pendeta cuma menghibur? Tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa Lazarus itu tidak meninggal, tidak mati, tetapi dia tidur. Lalu Yesus membangkitkan, dan Lazarus bangkit kembali. Kalau meninggal itu berarti habis, tidak pernah akan bertemu kembali tanpa jejak. Namun kita mengatakan bahwa kematian hanyalah perpindahan sebuah kehidupan, dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Jadi tidak ada yang namanya kematian, yang ada adalah perpindahan hidup dari yang fana kepada hidup yang kekal. Artinya orang yang kita kasihi di dalam Kristus, dia telah berpindah dari kehidupan sementara dengan segala problem, sakit, penyakit, masalah kehidupan, ke dalam kehidupan yang kekal, yang tanpa problem, tanpa sakit, penyakit, dan tanpa masalah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita meyakini bahwa tidak ada perpisahan. Alkitab mengajarkan kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi muka dengan muka. Hidup di dunia ini kita bertemu muka dengan muka di dalam ketidaksempurnaan. Namun satu hari kelak nanti kita akan dipertemukan muka dengan muka di dalam kesempurnaan, di dalam kebahagiaan, di dalam kesukacitaan surga yang sangat luar biasa. Kita sulit menjabarkannya karena kita belum pernah masuk ke surga. Namun satu hari kelak nanti kita akan dipertemukan kembali. Itu janji firman Allah. Namun ada yang bertanya, Pak Pendeta, pertanyaannya, kami masih hidup di dalam dunia, bagaimana saya bisa menjalani kehidupan tanpa orang yang dikasihi? Sementara suami saya dan ayah dari anak-anak ini adalah tulang punggung ekonomi gereja. Membutuhkan kasih sayang anak-anak, masih membutuhkan pendampingan, masih membutuhkan figur seorang ayah. Dan saya sendiri masih membutuhkan suami. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menjadi pendamping buat para janda? Tuhan akan menjadi Tuhan dan orang tua buat para anak yang yatim dan piatu. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi, Tuhan akan beri kekuatan. Kalau Tuhan izinkan sebuah musibah terjadi, Tuhan akan berikan kemampuan kita melewatinya. Dan kita akan jadi pemenang dalam kehidupan ini. Kesulitan sebesar apapun, kuasa pertolongan Tuhan jauh lebih besar daripada masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa menawar lebih lambat ataupun lebih cepat. Semuanya ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ada kedukaan terjadi di antara anggota keluarga kita, maka Tuhan pun akan beri kekuatan kepada kita untuk melewatinya, dan kita akan sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, tetap kuat di kala duka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh anggota keluarga yang mengalami kedukaan karena ditinggal meninggal orang yang dicintai dan dikasihi. Tuhan, kuatkan melewati masa-masa sulit ini, karena kami percaya Tuhan akan beri kemampuan kepada kami menjalani kehidupan ini, sementara orang yang meninggalkan kami, yang kami cintai, telah berada di tangan Tuhan yang aman. Berkati ya Tuhan untuk para sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah dengan ragamnya masalah ekonomi, kesehatan, persoalan relasi, pendidikan, pekerjaan, usaha, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan penuhi sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau terberkati lewat renungan sahabat seperjalanan ini, silakan engkau share, bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain yang sedang mengalami kedukaan karena ditinggal oleh orang yang dicintai dan dikasihi. Marilah pada saat ini kita saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain.
Karena sewaktu seseorang mengalami kesusahan, namun ada orang-orang dekat di sekitarnya, dia akan dikuatkan lewat topangan doa kita, lewat topangan pengertian kita, bantuan yang kita lakukan, dan kasih Kristus nyata di tengah-tengah kita. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kekuatan di kala duka, bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.